Swastiastu. Baik, dalam hal ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Putu Krisna Dharma Saputra, NIM 2011021014 dari kelas A semester 3, Program Studi Teknologi Pendidikan. Prinsip persepsi. Persepsi adalah proses seseorang untuk mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan suatu melalui organ panca indera. Persepsi sifatnya relatif daripada absolut. Persepsi tentang warna putih tentu akan relatif pada tiap orang yang akan mempersepsikan bahwa yang berwarna putih ada cahaya matahari. Berikut ini dipaparkan prinsip-prinsip persepsi. Yang pertama, gambar. Kedua, tabel grafik dan diagram. 3. Teks. 4. Gambar dan teks secara bersamaan. Dan yang terakhir, suara. Yang pertama, persepsi terhadap gambar, di mana gambar merupakan salah satu jenis media visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan ingatan dari 14% menjadi 38%, menurut Paik dalam Silberman tahun 2013. Mengacu pada hubungan antara warna dan bentuk, gambar di atas dapat memberikan dua persepsi, yaitu gelas tangkai dan dua wajah berhadapan. Agar tidak menimbulkan persepsi, salah satu pendesain pesan mesti memperhatikan fokus gambar. Berikut ini dipaparkan prinsip-prinsip menggunakan gambar agar tidak menimbulkan salah persepsi. Yang pertama, gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata, di mana menurut Silberman tahun 2013 mengatakan bahwa gambar mungkin tidak bernilai 1000 kata, akan tetapi 3 kali lebih efektif bila dibandingkan dengan kata-kata. Yang kedua, gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran, di mana terkadang gambar dapat juga memberikan persepsi yang salah karena tidak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Menghindari penggunaan gambar yang tidak relevan, berikut ini merupakan jenis-jenis gambar yang dapat menjadi pilihan menurut Fleming dan Levy pada tahun 1993. Yang ketiga, perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Dalam hal ini, persepsi dan interpretasi pesan dipengaruhi oleh sudut pandang penyimak. Persepsi orang ditentukan oleh struktur memori yang sedang aktif, sehingga persepsi dan interpretasi gambar ditentukan oleh kemampuan berpikir tiap orang. Yang keempat, gambar dekoratif harus efisien, di mana karena tujuan dari gambar dekoratif tidak langsung ke pesan pembelajaran, maka cara terbaik adalah tidak terlalu sering digunakan. Jika digunakan secara berlebihan, maka konsentrasi pembaca akan terfokus pada gambar dekoratif tersebut. Yang kelima, gambar representatif harus relevan, di mana gambar representatif harus mengandung bentuk, detail, ukuran, warna, dan konteks aslinya. Masalah akan terjadi apabila pengetahuan pembaca tentang suatu hal tidak sesuai dengan gambar yang disajikan. Yang keenam, gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang, di mana gambar organisasional tujuannya membantu pembaca mengatur konten dan memahami hubungan antar gambar. Gambar dapat disajikan berturut-turut, dimulai dari sebelah kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Yang ketujuh, gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label, di mana gambar interpretatif adalah gambar yang memperjelas tingkatan yang kompleks dan rumit. Sangat penting bahwa gambar tersebut harus dibuat sesederhana mungkin tanpa menyederhanakan isi dari apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya, gambar transformasi harus cukup realistis, di mana gambar transformasional didasarkan pada asumsi bahwa hubungan dalam gambar yang banyak jenisnya dalam interaksi satu sama lain akan lebih mudah untuk diingat. Gambar jenis ini
terdiri atas sejumlah gambar yang saling berkaitan untuk menjelaskan suatu konsep atau pesan. Dan yang terakhir, warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan, di mana penggunaan warna pada sebuah gambar dapat mengandung dua makna. Pertama, warna dapat menarik perhatian, dan kedua, warna dapat memberikan bayangan tentang keadaan asli dari sebuah benda atau objek. Kemenarikan gambar menjadi hal utama untuk memancing motivasi seorang pembaca. Yang kedua, persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik, di mana tabel, diagram, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan mengilustrasikan hubungan antara konsep tersebut, di mana tabel merupakan kumpulan data yang disusun berdasarkan baris kolom. Baris kolom menunjukkan keterkaitan antara data. Mengingat pentingnya peran tabel, diagram, dan grafik, berikut ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Informasi kuantitatif seperti sebaran jumlah penduduk, perbandingan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, komposisi profesi penduduk, dan sebagainya akan lebih mudah dibaca apabila disajikan diagram, tabel, maupun grafik. Yang kedua, efisiensi dan akurasi informasi pada grafik dan diagram, di mana grafik dan diagram perlu dibuat seefisien agar tidak memberikan kesan rumit. Kalau rumit, akan cenderung menimbulkan kesan negatif. Ingat, kembali prinsip motivasi. Gunakan elemen-elemen grafik maupun diagram seperlunya dan mendukung kejelasan pesan. Hindari grafik atau diagram yang rumit. Penyajian grafik atau diagram disarankan lebih memfokuskan isi daripada elemen pendukung. Para perancang pesan dapat menghilangkan elemen yang tidak terkait dengan isi. Jika elemen tetap diperlukan, maka sajikan secara sederhana agar tidak mengalihkan fokus perhatian. D. Implementasi dan interpretasi diagram dan grafik. Ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menggunakan diagram maupun grafik agar tidak menjadi salah persepsi, di mana gunakan baris tebal untuk menggambarkan kekuatan hubungan antara dua elemen. Yang kedua, sajikan keterangan secara efektif untuk mengarahkan perhatian pembaca terhadap elemen-elemen yang dihubungkan. Yang ketiga, gunakan ukuran elemen-elemen berdasarkan pesan-pesan yang ingin difokuskan. Semakin besar ukuran elemen, semakin dianggap penting. Dan yang terakhir, atur posisi elemen grafik maupun grafik. Posisi elemen dapat memberikan persepsi yang berbeda. Misalnya, dua elemen yang diposisikan sejajar menunjukkan hubungan antara kedua elemen tersebut. Dua elemen yang disajikan, satu di atas, satu di bawah, menunjukkan sebuah tingkatan. Yang ketiga, persepsi terhadap teks, di mana teks dapat mengkomunikasikan berbagai banyak informasi tersebut disampaikan melalui kata-kata yang disusun sedemikian rupa menjadi kalimat hingga membentuk sebuah paragraf. Pemilihan jenis kata akan mempengaruhi persepsi pembaca terhadap sebuah kalimat. Yang pertama, persepsi terhadap teks dan tidak berbeda dengan persepsi yang lain, di mana teks ibaratkan sebuah gambar, diagram, ataupun grafik yang mengkomunikasikan banyak informasi. Pada tingkat yang paling sederhana, sebuah paragraf menyampaikan sebuah ide pokok. Selain itu, penggunaan garis bawah atau menebalkan kata-kata menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah penting. B. Gunakan kontras untuk menonjolkan teks, di mana pemberian variasi sebuah kata atau frase seperti penebalan, menggarisbawahi, menggunakan jenis huruf yang berbeda, mengubah warna huruf, dapat menarik perhatian pembaca. Perancang pesan mesti berhati-hati dan tidak berlebihan menggunakan variasi tersebut. Yang ke C. Aturan tata ruang teks, di mana sajian teks dalam selembar kertas atau layar dapat menggunakan sistem 1 kolom, 2 kolom, ataupun disesuaikan dengan ukuran kertas. Jarak antar sub yang satu dengan yang lainnya meski diatur agar tidak terlalu mepet. Yang keempat, kemudahan teks dipengaruhi kompleksitas atribut, di mana
Keterbacaan teks dipengaruhi oleh kompleksitas atribut seperti ukuran, panjang, ruang, antar baris, kecerahan, jenis, dan warna latar belakang. Mengenai jenis huruf, disarankan menggunakan huruf non-kapital daripada huruf kapital. Yang keempat, persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan, di mana penyajian teks dan gambar secara bersamaan memberikan manfaat yang sangat berarti pada pembaca. Ada dua jenis maksud pesan yang disampaikan. Pertama, kejelasan teks didukung oleh gambar. Kedua, kejelasan gambar didukung oleh teks. Untuk tujuan pertama, uraian teks panjang abstrak akan lebih mudah dipahami jika didukung oleh sajian gambar yang relevan. Yang pertama, gambar membantu proses belajar, bukan proses membaca, di mana perancang pesan meski berhati-hati mengintegrasikan teks dengan gambar. Teks yang didukung dengan gambar akan membantu pembaca memahami maksud teks. Akan tetapi, untuk keperluan lain, misalnya belajar membaca, penambahan gambar tidak membantu anak-anak belajar membaca. Yang kedua, gambar memfasilitasi pemahaman teks, di mana secara umum gambar yang terkait dengan isi mampu memfasilitasi pemahaman teks. Akan tetapi, tidak semua jenis gambar dapat meningkatkan pemahaman. Teks seperti gambar dekoratif, jenis gambar yang efektif adalah gambar interpretatif, representatif, organisasional, dan transformasional. Dan yang terakhir, persepsi pada suara, di mana suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran, yang sangat bergantung pada kejelasan sumber suara, frekuensi suara, dan daya tangkap penerima suara. Penjelasan lisan oleh guru atau penceramah kadang dipersepsikan berbeda oleh siswa atau pendengar, karena bisa saja pengucapan kata tidak jelas, suara kurang jelas, jarak antar sumber suara dan penerima jauh, dan gangguan lingkungan sekitar, dan sebagainya. Mengatasi kelemahan pesan suara, para perancang pesan dapat menerapkan prinsip berikut. Yang pertama, suara harus terorganisir, di mana suara memiliki variasi dalam berbagai kualitas seperti ukuran, warna, frekuensi, durasi, dan warna nada. Dengan demikian, suara keras agar dikelompokkan terpisah, dengan suara lembut, nada tinggi dibedakan dengan suara nada rendah, suara nada panjang, dan suara nada pendek, dan suara melengking seperti suara melo. Yang kedua, pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide, di mana melalui pidato, perancang dapat memberikan informasi kepada pendengar dengan cara yang tepat pada kecepatan yang sesuai. Pidato yang memiliki power, pemilihan kata yang tepat, dan intonasi suara cenderung dapat mempengaruhi penjelasan terhadap ide-ide yang disampaikan. Selanjutnya, pidato bersifat abstrak, di mana kelemahan menggunakan pidato dalam pesan pembelajaran adalah audiens yang memiliki gaya belajar visual akan kesulitan karena tidak melihat teks maupun ilustrasi. Setelah kata diucapkan, maka audiens akan lupa begitu saja. Yang selanjutnya, teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks, di mana tidak disarankan menggunakan pidato ketika materi yang dipelajari relatif kompleks dan sulit. Ketika karakteristik pesan abstrak dan mengharuskan menggunakan kata-kata ketimbang gambar, maka format kata-kata tercetak bukan verbal lebih disarankan untuk digunakan. Yang kelima, ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif, di mana ucapan manusia adalah ekspresif yang sangat kuat. Ini merupakan cara termudah bagi para perancang pesan untuk menarik emosi, membuat nada pesan lebih serius, lebih menghibur, membujuk, atau mencaci. Selanjutnya, ketika narasi disertai dengan modalitas lain, hubungannya harus kuat, di mana kelemahan narasi adalah tidak dapat ditangkap dengan baik bagi siswa maupun audiens yang memiliki gaya belajar visual. Mengatasi kelemahan ini,
Narasi dikombinasikan dengan visual, misalnya pementasan wayang kulit yang dapat dilihat secara visual dan narasinya dapat didengar oleh indera pendengar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.